Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue saya Pudin. Jadi di video kali ini akan sangat spesial karena gue akan membahas tentang presiden kita teman-teman. Jadi orang nomor satu di Indonesia ya. Karena beliau itu dulu seorang prajurit pasukan elit Indonesia. Itu Kopassus. Sebelum dikenal sebagai tokoh publik dan menteri pertahanan atau presiden, Prabowo Subianto adalah seorang prajurit yang sering dikirim ke medan paling berbahaya, tempat di mana peta berhenti dan hanya keberanian yang menjadi kompas. Ada kisah yang jarang terdengar, sebuah misi rahasia beresiko tinggi dilakukan jauh dari sorotan media. Misi yang tak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga jiwa seorang komando. Setelah lulus dari Akademi Militer tahun 1947, Prabowo langsung bergabung dengan satuan elit RPKD. Setiap calon komando harus melewati ujian berat, berjalan puluhan kilometer membawa beban penuh bertahan hidup hanya dari alam, dan berlatih dalam diam. Latihan ini bukan hanya sekedar membentuk otot, tetapi melatih mereka untuk tetap berpikir dan bahkan bertahan tanpa diketahui. Awal 1980-an, nama Prabowo mulai dikenal setelah terlibat dalam operasi di Timur Timur. Saat itu pasukan Indonesia menjalankan operasi untuk menumpas pemberontakan dan menjaga stabilitas wilayah. Bagi prajurit muda seperti Prabowo, ini adalah baptisan api. Di medan itu, ia belajar satu hal, bahwa peperangan bukan hanya tentang senjata, tapi tentang strategi, keberanian, dan keputusan dalam hitungan detik. Tapi ada kisah yang tak banyak dibicarakan. Operasi penyusupan rahasia di daerah perbatasan. Sumber militer menyebut operasi ini dilakukan dengan tim kecil beranggota prajurit pilihan. Tujuannya melakukan pengintaian jauh di wilayah musuh tanpa terdeteksi. Tim bergerak malam hari, berjalan belasan kilometer di hutan gelap. Komunikasi dibatasi, tak ada kontak radio yang boleh terdengar. Dan di tengah senyap itu, Prabowo yang saat itu masih berpangkat menengah memimpin langsung di garis depan. Dalam operasi rahasia seperti itu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Tapi di bawah kepemimpinan Prabowo, semua pergerakan langsung senyap dan presisi. Ia dikenal tak banyak bicara di lapangan. Perintahnya pendek, tapi jelas. Ia berjalan paling depan, memikul beban yang berat dengan prajurit lainnya. Salah satu anak buahnya pernah berkata, kalau komandan ikut turun, semuanya turun. Kalau komandan diam, semua ikut diam. Dalam salah satu misi rahasia, tim Prabowo dilaporkan harus menyelamatkan sandera lokal yang bertahan di wilayah konflik. Dengan waktu yang terbatas dan tanpa dukungan udara, keputusan harus diambil di lapangan. Bayangin tengah malam, pasukan menyusup dari arah belakang menggunakan kode lampu senter yang redup, yang kalau satu langkah salah, seluruh operasi bisa gagal. Namun berkat koordinasi rapih dan pemimpinnya langsung ada di medan, operasi itu berhasil tanpa korban jiwa dari pihak Sandra. Setiap misi selesai, prajurit kembali ke markas tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan kamera. Karena bagi mereka keberhasilan bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga dalam diam. Begitu juga Prabowo. Setelah operasi, ia tak pernah membicarakan detail tentang operasi itu di hadapan publik. Semua catatan tersimpan rapat. Sebagian hanya diketahui oleh rekan-rekannya yang turut serta. Hari ini Prabowo dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi di balik jabatannya ada kisah panjang sebagai prajurit yang pernah di garis depan rahasia. Operasi itu membentuk karakternya sekarang, tegas, cepat, dan penuh strategi.
Dari lapangan tempur hingga ruang kebijakan, ia membawa semangat yang sama, melindungi tanah air dengan cara apapun yang diperlukan. Tak semua kisah perang tertulis dalam buku sejarah, beberapa hanya hidup diingatan prajurit yang kembali. Dan dari balik operasi-operasi rahasia itu, lahirlah sosok yang kita kenal saat ini, Prabowo Subianto, prajurit yang pernah berjuang dalam diam. Sampai di sini untuk video kali ini. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan dokumenter sejarah berdasarkan sumber-sumber publik dan arsip resmi, tidak bermaksud menilai atau berpihak secara politik. Jadi itu tadi kisah perjuangan presiden kita di masa lalu, yang dimana beliau itu dulu sebagai prajurit pasukan elit tentara Republik Indonesia. Oke, tonton juga ya video gue yang lain di channel YouTube Syafuddin. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like, komen kalau kalian ada masukan. Kalau kalian mau kritik gue juga, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya bersama saya. Bisa 15